Tapi pengalaman saya lah ya, saya 2014 masuk ke Mari, setelah saya hitung pengeluaran saya selama menjalani proses kampanye sampai dengan akhirnya terpilih itu sekitar 80 juta kalau saya tidak salah. Jadi anggota DPD Iya. cuma habis 80 juta. Iya. Saya memang setiap melakoni sesuatu, saya akan minta restu dua orang. Pertama saya minta restu mak saya, kedua saya minta restu istri saya. Kenapa dua orang ini? Karena menurut saya ini dua orang ini punya keramat ini. Kalau yang dua ini aja udah nggak setuju dengan pilihan kita, saya agak nggak yakin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Irman Tale Daulay di channel Tale Tries Info dalam program Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Di channel ini beragam isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menampilkan bintang tamu Bang Dr. Dedi Iskandar Batubara, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sumatera Utara yang juga pengurus wilayah Al-Wasliyah. Organisasi yang sangat populer, mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Utara. Tapi masih banyak mungkin orang Pak Didi yang belum memahami sejarah keberadaan Al-Wasliyah secara nasional. Bisa dulu diiris tipis-tipis apa ini Al-Wasliyah, Iya. Bang Didi? Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daulay, terima kasih. Kalau bicara soal Al-Wasliyah, tentu ini ormas Islam yang lahir sebelum negeri ini merdeka. Ya. 30 November 1930. Itu artinya hampir bersamaan dengan organisasi-organisasi pergerakan Islam lainnya yang punya cita-cita sama untuk memproklamirkan kemerdekaan sebuah bangsa bernama Indonesia. Ya, kira-kira gitu. Semangat pendirian itu ya? Semangat pendirian di situ. Lahirnya Wasliyah tahun 30 itu sebenarnya berawal dari sebuah debating club namanya. Jadi ada para pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli. Nah, namanya Maktab Islamiyah Tapanuli. Maktab itu sekolah sebetulnya. Zaman dulu namanya Maktab. Para pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli ini ada namanya Arsyad Talib Lubis, Abdurrahman Syihab, Ismail Banda gitu. Dan ada gurunya namanya Syekh Muhammad Yunus. Mereka ini membentuk sebuah kelompok diskusi namanya debating club. Debating club ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Al-Wasliyah. Ketika mereka menemukan situasi sosial kemasyarakatan ketika itu, ada pertentangan yang sangat tajam di tingkatan grassroots soal pemahaman keagamaan. Ya. Jadi munculnya kaum tua dan kaum muda, dalam tanda petik ini didefinisikan sebagai kelompok yang waktu itu sebutlah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ketika itu. Di tingkatan grassroots, di elit sebenarnya nggak ada masalah, tapi di grassroots itu, ini pertentangannya luar biasa. Antara pakai kunut dengan nggak pakai kunut, antara usoli dan tidak pakai usoli. Oh iya, gitu sempat ya. memanas, tanda kutip memanas. Tanda kutip waktu itu. Antara bismillahnya dizaharkan atau disirkan, artinya dikuatkan atau ditiadakan gitu, atau disirkan ya, bukan ditiadakan. Nah, ini pertentangannya luar biasa. Kemudian para pelajar ini agak-agak resah gelisah lah mereka. Ini nggak betul ini situasi kemasyarakatan di Sumatera Utara ini kalau terus begini kondisinya bisa bertempur kita dengan kita. Akhirnya persatuan kita rusak, misi kita untuk merdeka bisa gagal, kira-kira gitu. Oh iya. Padahal merdeka tujuan bersama merdeka tadi. Kan, gitu. Jadi kemudian ya sudahlah. Kita bentuklah sebuah forum diskusi segala macam. Kemudian mereka minta nama ke Syekh Muhammad Yunus. Tuan Guru minta nama lah untuk nama perkumpulan kami ini. Syekh beliau kasih namanya Al-Jam'iyah Al-Wasliyah. Al-Jam'iyah itu perkumpulan, Al-Wasliyah itu memperhubungkan. Jadi Al-Wasliyah ini sejak awal memang dimaknai dan diinginkan untuk menjadi perekat, memperhubungkan dua kutub yang berbeda, dua kelompok yang berbeda, dua pemahaman yang berbeda dikumpulkan. Maka nggak heran kalau tokoh sekaliber Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis itu punya buku paling tidak ada 80 yang dia tulis, 40 maksud saya, 40 buku yang dia tulis. Ya, termasuk sebagian besar diantaranya bagaimana kemudian mempertemukan ruang-ruang perbedaan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara ketika itu. Jadi persis 9 Rajab 1349 Hijriah.
30 November 1930 Wasliyah ini kemudian lahir. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terus. Konsen gerakannya tetap di pendidikan, dakwah, amal sosial, dan sekarang ditambah dengan pengembangan ekonomi umat. Pendidikannya di mana? Wasliyah mengurusin sekolah. Di Sumatera Utara ada 619 sekolah madrasah, dari mulai tingkat Raudatul Atfal, tingkat taman kanak-kanak, sampai SLTA. Ada 5 perguruan tinggi, ada 11 panti asuhan. Jadi gerakan pendidikannya itu dikonsolidasikan sejak awal, bahkan sampai sekarang masih tetap hidup. Bahkan di Porsea, di Tapanuli Utara itu, Al-Wasliyah sudah hadir di sana tahun 1933. Oh iya. Jadi 3 tahun setelah Al-Wasliyah berdiri sudah ada di sana, dibuktikan dengan kemudian pernah Al-Wasliyah bermuktamar di sana. Jadi ketika itu gampang sekali memang masyarakat Sumatera Timur lah ya waktu itu menerima kehadiran Wasliyah ini, karena dianggap dia menjadi organisasi tengah gitu yang bisa mempersatukan dua kutub yang berbeda. Jadi dia sangat mudah diterima, dan amaliyah ibadahnya juga itu sama saja dengan amaliyah ibadah kebiasaan banyak orang gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang dibawa, tetap dia yang itu-itu juga, sehingga kemudian orang tidak menganggap bahwa ini organisasi baru dengan pemahaman baru, keyakinan baru, enggak. Jadi dia sangat mudah diterima, sangat acceptable lah kira-kira begitu. Kemudian ngurusin panti asuhan. Nah, memang sejak awal Wasliyah ini konsennya ngurusin fakir miskin dan anak yatim gitu. Makanya ada panti asuhannya. Sekarang yang paling terkenal itu di Medan misalkan panti asuhan Jalan Ismailiyah gitu. Jadi di panti asuhan itu ada pengasuhan, ada madrasah, bahkan madrasahnya dulu sangat populer, namanya Madrasah Qismul Ali Al-Wasliyah, sampai sekarang masih ada. Lulusannya itu standarnya standar Timur Tengah. Jadi kalau tamat Qismul Ali itu belajar ke Azhar itu insya Allah langsung bisa menyesuaikan lah, karena pemahaman keagamaan atau kitab-kitab yang dipelajari juga sudah cukup baik. Itulah sampai hari ini alhamdulillah, hari ini saya diamanahkan jadi Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara, mengurusin Al-Wasliyah secara regional di level Sumatera Utara. Kalau disebut sebagai organisasi terbesar di Sumatera Utara, saya kira dengan kondisi yang sampai dengan hari ini, ya itulah faktanya begitu ya. Bahkan kemarin saya baru baca rilis ada hasil penelitian, 3 ormas Islam terbesar di Indonesia itu, 1 NU, 2 Muhammadiyah, yang ketiganya Al-Wasliyah. Dianggap paling populer lah. Barangkali ya ini kan bukan kerja kita sebagai aktivis organisasi saja barangkali, tapi saya melihat bahwa ini ada keberkahan dari para ulama-ulama pendiri yang dahulu juga nih. Kalau nggak mungkin bertahan sampai dengan usia yang sekarang sudah 92 tahun. Kenapa Al-Wasliyah identik dengan Sumatera Utara gitu, Bung Dedi? Ya karena pertama dia lahirnya di sana. Lahir dan tumbuh berkembang di sana, didirikan oleh tokoh-tokoh Sumatera Utara. Saya kira sebagian besar itu orang Mandailing. Ada Arsyad Talib Lubis, Abdurrahman Syihad, Ismail Banda, kemudian Adnan Lubis. Jadi orang-orang yang dari Tapanuli bagian selatan sekarang, itulah yang menjadi tokoh-tokoh awal pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, sehingga kemudian berkembang di sepanjang pantai timur Sumatera Utara. Karena memang lahir, besar, tumbuh, berkembang, sehingga memang sangat identik dengan Sumatera Utara. Saya kira itu nggak bisa dinafikan. Tapi kampusnya berapa ada yang soal kampus? Di Sumatera Utara ada 5. Di Sumatera Utara ada 5. Kemudian di Aceh itu ada 2 kalau saya tidak salah. Kemudian di Kalimantan Selatan juga ada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Wasliyah Barabai. Ya. Kemudian ini rencana di Banten sedang dimulai. Kepengurusan secara nasional gimana, Bung Dedi? Bisa diiris tipis-tipis? Pengurus besar Al-Wasliyah ada di Jakarta. Oh, di DPP di ya, kantornya di Rawasari, di Jakarta Timur. Jakarta Timur, Rawasari. Dan sejak tahun 86 Al-Wasliyah itu sudah berkantor pusat di Jakarta. Dulunya dari mulai berdiri tahun 30 sampai tahun 86 itu kantornya di Medan. Karena ada peraturan bahwa semua organisasi harus berkantor di ibu kota negara, maka tahun 86 itu Al-Wasliyah pindah secara kepengurusan pusatnya, namanya pengurus besar di Jakarta. Jadi karena tadi Al-Wasliyah memperhubungkan dengan konteks sekarang juga cocok, cebong kampret juga kan lagi sama di grassroots juga lagi. Bung Dedi bisa lihat di medsos kan, lagi keretakan, keterbelahan kita juga. Bagaimana peran Al-Wasliyah juga turut serta memperhubungkan tadi sesuai dengan semangat kelahirannya. Iya, saya kira pertama begini, ini mindset soal memvonis atau mengklaim orang untuk identitas tertentu yang saya kira belum tentu dia sukai. Ini kan oleh agama kan sebenarnya tidak dibolehkan ini. Jadi menjustifikasi orang, kau sebutlah kau kampret, kau cebong, ini kan juga saya kira ini narasi yang
secara perspektif agama menurut saya tidak benar juga, nggak boleh terbangun ini sebenarnya gitu. Posisi Al-Wasliyah dalam hal ini kan kita punya misi dakwah. Dakwah ini kan sepanjang zaman, sepanjang waktu, di mana saja, kapan saja. Tentu kita tidak bisa menghalangi orang untuk menyebutkan satu istilah atau melarang orang untuk tidak menyebutkan satu istilah apapun. Tidak ada kemampuan kita. Tapi tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk memperhubungkan. Kita mengajak orang untuk senantiasa mari menjaga kebersamaan, mari merawat silaturahim kita. Dan itu dilakukan oleh Al-Wasliyah pertama di ruang pendidikannya. Mata pelajaran yang diasuh dan diampu oleh siswa-siswa kita termasuk di kampus-kampus kita. Itu mata pelajaran yang saya kira sejak zaman dulu itu sampai dengan hari ini dipertahankan, konsep menjaga kebersamaan, merawat persatuan. Jadi kitab-kitab yang digunakan juga saya kira mengarah ke sana. Para guru-guru kita juga orang-orang yang cara berpikirnya itu sangat moderat, tapi punya prinsip. Nah itu dia. Jadi di Wasliyah ini saya kira memang saya lah yang ada di dalam, sangat moderat tapi punya prinsip. Dia bisa menerima beragam macam perbedaan, tapi prinsipnya tetap tegas. Jadi kalau istilah agama itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi nggak ada yang mutasabihat, nggak ada yang abu-abu gitu. Iya betul. Cara berpikirnya kader-kader Wasliyah itu begitu. Ya udah kalau terang ya terang, kalau gelap ya gelap. Tidak boleh ada yang abu-abu. Tapi untuk konteks merawat kebersamaan, menjaga persatuan, toleransi dan lain sebagainya, itu sesuatu yang mutlak harus dikerjakan, nggak boleh nggak gitu. Tapi Anda sebagai kader Al-Wasliyah juga DPD, optimis nggak ini bisa melebur kembali apa ini? Saya aku yakin lah, karena naluri bangsa ini kan sebenarnya naluri kebersamaan dan naluri persatuan. Iya, kalau ada bencana alam cepat coba ya. Yang di Cianjur, FPI sama NU sama Banser ya gabung aja. Saya lihat nggak ada yang suram kadang gitu. Menurut saya selalu saja hadir orang-orang yang memanfaatkan situasi-situasi konflik begini untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Kadang-kadang kepentingan politik, kadang-kadang kepentingan ekonomi gitu ya. Padahal sebenarnya secara ruh bangsa ini, warga bangsa ini bisa bersatu dengan begitu ragam perbedaan dan corak ini sekian lama ini ya, bukan baru ini aja ya. Artinya bangsa ini berdiri sudah sekian lama gitu, dan bahkan sebelum Indonesia ini ada juga persatuan itu terjaga dengan kerajaan-kerajaan yang saling berkomunikasi dan berinteraksi di seluruh wilayah Nusantara gitu. Jadi nggak ada sebenarnya riwayat perpecahan kita gitu kan. Oke, berarti gitu. Tokoh-tokoh kan kalau NU itu banyak tokohnya di PKB, duduk di DPR, bupati gitu ya. Muhammadiyah juga di PAN, di apa di umat apa di mana gitu banyak ya. Kalau Wasliyah gimana Pak tokoh-tokohnya itu? Ya Wasliyah ini pertama dia independen secara organisasi, nggak punya partai politik, tidak mendirikan partai politik, bukan menjadi bagian dari partai politik. Jadi dia hari ini sangat independen, tidak kemana-mana. Walaupun memang kalau baca sejarah pernah sih dulu Al-Wasliyah masuk Masumi zaman dulu. Ya. Walaupun akhirnya kemudian keluar lagi, kan Masuminya bubar dan kemudian masing-masing tentu keluarlah dari barisan itu. Pernah juga si Al-Wasliyah dibawa, misalkan kalau baca cerita Al-Wasliyah zaman dulu di Sumatera Utara misalkan, karena tokoh-tokohnya masuk di Golkar dan di P3, maka sebagian masuk ke Golkar, sebagian masuk ke P3 gitu. Dulu ketika Demokrat pertama kali berdiri juga orang mengidentikan Wasliyah dengan Demokrat, karena yang ikut mendeklarasikan Partai Demokrat itu ada namanya Pak Haji Azidin Almarhum, Ketua Umum PB Al-Wasliyah, ikut menjadi deklarator Demokrat. Ramai-ramai lah kader-kader Wasliyah waktu masuk Demokrat waktu itu. Pernah juga zamannya Pak Wiranto masuk Hanura, pengurusnya ramai-ramai juga ada yang masuk ke Hanura. Tapi dalam tanda petik yang patut dicatat itu bahwa ini hanya oknum pengurusnya gitu. Bukan tidak organisasinya kemudian dibawa masuk ke partai politik tertentu itu enggak. Sama juga kayak dengan sekarang ini. Sekarang ini saya kira di hampir semua partai politik itu kader-kader Wasliyah itu ada. Di Sumatera Utara itu saya kira beberapa ketua-ketua partai politik itu justru sangat erat hubungannya dengan Al-Wasliyahnya gitu. Jadi kalau semacam Bang Dedi ini pengurus wilayah Sumut masuk ke partai agak riskan juga dong. Kalau pengurus ketua PW gitu umpamanya. Makanya cocok di DPD ya ini ya. Betul. Di anggaran dasar anggaran rumah tangga Al-Wasliyah itu memang secara tegas dibatasi bahwa ketua Al-Wasliyah provinsi itu tidak boleh masuk partai politik. Jadi nggak bisa anggota DPR dong kalau gitu. Karena syarat masuknya DPR harus masuk partai politik. Masuk partai politik. Ya, itulah kenapa kemudian sampai hari ini saya masih tetap nyalon DPD aja. Oke, sekarang saya pindah tipis-tipis DPD dulu.
dulu. Iya. Anda pindah ke DPD, perjuangannya bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk meraih suaranya juga tinggi. Ini kan langsung head to head gitu dengan pemilih gitu ya. Tapi kewenangannya, maaf ya, ini boleh dibilang ya maaf nih, DPD ini kan antara ada dan tiada gitu loh dari segi kewenangan ya. Dia cuma boleh mengusulkan, tetapi dari hal untuk menduduki jabatan itu juga ya sama kerja kerasnya dengan DPR gitu. Gimana Anda menyikapi soal kewenangan DPD yang masih lemah ini? Ya, saya kira ini kan aturannya ada di Undang-Undang Dasar 45 pertama, karena memang kewenangan itu dibatasi dan diatur oleh undang-undang. Kemudian saya kira begini, boleh saja kewenangannya di Undang-Undang Dasar itu tidak maksimal, tapi justru sebenarnya secara personal masing-masing anggota DPD ini sebagai representasi daerah, fungsi keterwakilan dan fungsi penyambung lidah daerah ke pusatnya itu bisa dilakonkan secara personal, dan itu saya kira bisa maksimal. Ya, artinya kalau terus-terusan kemudian kita mewacanakan bahwa ini DPD kewenangannya rendah, nggak bisa melakukan sesuatu, justru saya kira ini semakin semakin membuat persepsi yang terbangun itu bahwa lembaga negara ini seolah-olah nggak diperlukan adanya, kan gitu kan? Ya. Padahal sebetulnya inilah lembaga yang bisa menjadi perpanjangan tangan antara daerah dengan pusat. Daerah itu kan artinya pemerintah daerah, masyarakat daerah, dan geografinya, wilayahnya gitu. Kalau peran personal yang dilakoni oleh para anggota DPD ini bisa maksimal sebagai jembatan penghubung, saya kira akan cukup bisa dirasakan manfaatnya di daerah. Memang kalau kemudian kewenangan itu di Undang-Undang Dasar 45 kita ubah dengan amandemen, tentu itu harapan dan keinginannya para anggota DPD sekarang supaya ikut menentukan dalam hal pembuatan undang-undang, legislasi, pengawasan dan penganggaran ya. Kita juga berharap bisa ikut dilibatkan di situ. Tapi dengan posisi yang ada hari ini, undang-undang yang mengatur soal kewenangan DPD itu seperti yang ada sekarang, bukan berarti menurut saya anggota DPD tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi kan kritik publik. Oh iya pasti, karena memang tentu output yang dihasilkan juga dengan kewenangan yang diatur undang-undang itu tentu tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman di DPR. Karena masyarakat itu kan pasti akan melihat outputnya nih, apa hasilnya dari keterpilihan mereka sebagai anggota parlemen. Iya, saya berikan amanah. Iya, betul. Kan? Saya sama juga fasilitas yang diberikan negara juga nggak jauh-jauh beda, tapi begitu hal kan kewenangan ini kan sangat menentu, walaupun cuma mengusulkan walaupun di jembatan, tapi kalau nggak ikut menentukan juga ompong dia, Bang Deddy. Kalau saya ditanya, ya saya tentu kepingin lah kewenangan itu sama dengan kewenangan DPR, supaya equal, gitu, bikameral murni lah. Saya skripsi saya dulu soal bikameral, pola hubungan bikameral dua parlemen, Senat dengan representatif itu ya. Betul. Kalau itu bisa berjalan, tentu itu akan sangat luar biasa. Itu artinya bisalah sama kita dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan itu sebelumnya, kayak Amerika misalkan, dengan sistem bikameralnya yang sudah hari ini dianggaplah sebagai contoh rujukan gitu. Tapi dengan kondisi yang ada hari ini, menurut saya sih para anggota DPD harus bisa melakukan improvisasi terhadap tugas-tugasnya sebagai anggota dewan. Macam mana caranya? Yang pertama saya kira memaksimalkan fungsi keterwakilannya di daerah. Sebagai anggota DPD saya kira kita mesti banyak di daerah untuk merespon, sekaligus mengumpulkan beragam aspirasi dan keinginan masyarakat kita. Berkomunikasi secara lebih intensif dengan para kepala-kepala daerah untuk bisa melihat apa yang kemudian bisa diperjuangkan oleh teman-teman DPD di Senayan dengan pemerintah di tingkat pusat. Saya kira harus begitu kita melakoninya gitu. Karena kalau terus-terusan kemudian saya lah misalkan, apa yang bisa saya lakukan? Kewenangan saya terbatas, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Itu kan artinya masyarakat pasti akan sangat menyesal memilih kita sebagai anggota DPD. Anggaran yang Bapak udah lihat anggaran perlu ini, tapi kan harus ke sana juga. Harus ke sana juga, betul. Ya, barangkali ke depan ini yang saya ingin dorong ya. Kebetulan hari ini kan saya ketua panitia perancang undang-undang di DPD, ketua BPU, ketua legislasi lah di DPD. Ada beberapa rencana-rencana strategis yang hari ini sedang dipersiapkan oleh panitia perancang undang-undang untuk bisa memperkuat
posisi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Termasuk bagaimana kemudian pada undang-undang yang akan dilahirkan itu peran-peran kedaerahan itu bisa lebih dimaksimalkan lagi. Misalkan sekarang ini kan kita yang cuma diberikan otoritas itu kan memberikan pertimbangan anggota BPK, itu ada di Komite 4 DPD, dan kemudian memberikan kewenangan. Tapi Komisi 11 yang menentukan nanti kan? Komisi 11 menentukan ya. Soal daerah otonomi baru misalkan. Komisi 2 juga nanti. Komisi juga 2 di situ gitu. DPR. Artinya 2 ini hari ini memang secara undang-undang tetap dilibatkan DPD, walaupun keputusan akhir tetap di DPR. Tapi takutnya gini Bang, maaf nih, waktu kita di Tapanuli sana, selatan sana, namanya anak bawang, ikut bermain tapi nggak ikut bagian dari itu. Tahu kan anak bawang kan? Anak bawang itu ikut bermain, tapi nggak ikut dalam aturan apa itu, nggak ikut ini gitu. Ikut menentukan. Ikut menentukan supaya nggak nangis saja, ya udah ikut aja gitu loh kan? Gitu. Nah, itu loh. Ini saya kira PR ke depan ya. Jadi memang sampai dengan hari ini DPD kan tetap mendorong supaya amandemen itu bisa dilakukan. Dengan amandemen itu kemudian pasal 22C Undang-Undang Dasar 45 itu bisa kita revisi untuk memberikan otoritas yang lebih besar kepada DPD dalam kerangka legislasi, pengawasan, dan keuangan penganggaran ya. Itu yang terus kita dorong, dan saya berpikir bahwa memang siogianya parlemen kita yang kuat itu harus equal antara host dengan regional representatif kan. Ya, suasana kebatinan di lembaga Bung Dedi ini kan di sini ada tokoh-tokoh ternama, ahli hukum, ahli konstitusi, banyak betul di sini. Ya, ada Prof. Jimli di sini. Ya, banyak juga tokoh-tokoh ternama di sini kan. Betul. Gimana suasana kebatinan keseharian di DPD ini? Ya, secara normatif ya kalau tugas-tugas rutin saya kira semua anggota itu kan melekat dalam tugas jabatannya sebagai anggota alat kelengkapan. Saya kira mereka rutin lah ya melaksanakan tugas di komite dan di alat kelengkapan lain. Sesuai dengan apa yang sudah mereka tentukan di masing-masing provinsi. Kan kita tiap provinsi ada 4, komitenya ada 4. Ya masing-masing anggota memilihlah di mana kemudian dia akan duduk di komite yang mana gitu. Dan saya kira memang sampai dengan hari ini teman-teman ini tetap dengan tugas pokok fungsinya melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang melekat itu. Walaupun memang saya harus akui juga bahwa output yang dihasilkan kalau dalam bentuk legislasi undang-undang misalkan tentu tidak sama dengan DPR dan pemerintah, tentu nggak mungkin sama. Tapi kalau outputnya pengawasan, saya kira teman-teman anggota DPD ini cukup maksimal untuk melakukan pengawasan di daerah. Nggak, antara yang teman-teman usulkan ke DPR dan hasil yang keluar itu sering jomplang atau memang diakomodir atau seperti apa yang pengalamannya Bung Dedi? Iya. Saya misalkan ketika kemarin ini mengusulkan beberapa rancangan undang-undang, kemudian yang diterima oleh DPR 3. Satu itu Undang-Undang Revisi Kelautan, Undang-Undang Bahasa Daerah, dan Undang-Undang Daerah Kepulauan. 3 inilah yang kemudian oleh DPR disetujui masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2023. Memang ini ekspektasi kita bisa lebih banyak sebenarnya. Kita berharap DPR juga bisa menerima paling tidak setiap tahun itu ada, kalau di sini ada 4 komite paling tidak, ya DPR kasih ruang lah yang lebih besar kepada DPD untuk bisa menerima rancangan undang-undang yang ingin dikerjakan oleh DPD. Tentu kita juga tahu sampai batas mana yang menjadi kewenangan dan otoritas kita. Hal-hal yang undang-undang misalkan yang berhubungan dengan kepentingan vertikal itu kan nggak akan mungkin DPD ikut mengurusinnya. Hari ini misalkan kayak panitia perancang undang-undang sedang mengusulkan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Ini kan ada hubungannya dengan daerah langsung. Ada juga undang-undang soal pelayanan publik misalkan yang sudah kita dorong gitu ya. Ya, soal harapan dengan apa yang kemudian menjadi realitas tentu kadang-kadang banyak juga yang nggak ketemunya nih. Ya, kita berharap bahwa banyak undang-undang kita yang bisa kita selesaikan, tapi realitasnya ternyata ketika prolegnas tidak semua juga bisa masuk. Makanya saya lebih cenderung hari ini memaksimalkan fungsi pengawasan saja di DPD ini. Ketimbang kita memaksakan untuk membuat undang-undang baru yang kemudian juga belum tentu bisa maksimal. Toh kalau alat ukurnya keberhasilan kerja parlemen ini undang-undang baru, maka saya nggak bisa ngebayangin setiap tahun itu berapa banyak undang-undang yang akan dilahirkan. Dan kita kan termasuk negara yang paling produktif juga nih untuk melahirkan undang-undang kan, dibandingkan dengan negara lain. Saya punya pengalaman ketika ke Denmark ya, berapa tahun yang lalu.
ketika kita tanya kapan terakhir kali mereka mengubah undang-undang tentang korupsinya, itu mereka sebut, dia sampai lupa kapan. Sekitar tahun 80-an kata dia. Durasinya panjang. Durasinya Kalau panjang. kita ganti pemerintahan, ganti undang-undang gitu. Jadi buat mereka itu alat ukurnya itu bukan seberapa banyak undang-undang yang bisa disiapkan, tapi seberapa banyak mereka bisa memaksimalkan fungsi-fungsi yang sudah ada itu kan. Iya, betul. Nah itu dia saya kira. Dan itu maksud saya, DPD ke depan juga saya kira gesernya mesti ke sini nih. Nggak harus terlalu memaksakan, termasuk DPR juga menurut saya. Apalagi pemerintah misalkan. Jangan setiap tahun tuh targetnya undang-undang baru, undang-undang baru, undang-undang baru. Padahal undang-undang yang lama ini juga belum dikerjakan secara maksimal gitu. Saya kira fungsi pengawasan dan fungsi implementasinya yang harus dikejar duluan gitu. Jangan terlalu sering lah diubah gitu loh. Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, saya kenal dengan Bung Dedi ini 2004 dulu Pak ya, masih zamannya almarhum Abdul Halim Harahap dulu kita pernah saya bersilaturahim masih dulu ya. Jadi asisten anggota. Asisten anggota waktu itu. Asisten Jadi anggota. melenggang ke Senayan ini tentu perjuangannya juga sedikit banyaknya saya paham gitu ya kan. Beliau ini mengajarkan saya bahwa dalam berpolitik itu tidak melulu uang di tengah kapitalisme politik yang begitu tinggi, tapi Bung Dedi mengajarkan saya bisa juga melenggang ke Senayan tanpa uang gitu kan. Padahal di tengah isu untuk menjadi anggota bupati sekian puluh M, mungkin Bung Dedi dengar itu ya kan, menjadi anggota DPR juga harus sekian M, jadi anggota DPD juga sekian M. Nah bagaimana berpijak pada pengalaman Anda soal menurunkan kos politik ini ke depan agar peran-peran yang Anda maksud tadi itu jauh lebih penting daripada itu semua? Pertama saya setuju statement bahwa mau jadi anggota parlemen tidak harus pakai uang semata. Alat ukurnya bukan uang, artinya bukan tidak butuh uang, pasti butuh uang. Karena kita biaya politik itu juga dibutuhkan, kos politik lah istilahnya. Tapi pengalaman saya lah ya, saya 2014 masuk ke Mari, setelah saya hitung pengeluaran saya selama menjalani proses kampanye sampai dengan akhirnya terpilih itu sekitar 80 juta kalau saya tidak salah. Jadi anggota DPD cuma habis 80 juta. 2014. 2019 yang periode kedua? 2019 ini secara umum nggak ada sih, saya hanya menggunakan apa yang melekat pada saya sebagai anggota DPD, itu saja saya maksimalkan gitu. Jadi kalau yang saya laporkan itu kira-kira sekitar 300 atau 500 juta ya, kira-kira gitulah ya. Itu pun dalam durasi yang cukup panjang saya kira. Karena sebagai anggota DPD kalau yang kedua ini kan udah ada uang yang diberikan negara untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPD. Itulah yang saya maksimalkan kemudian untuk turun ke daerah, menyapa teman-teman, bertemu dengan konstituen, melakukan jaring aspirasi dan lain sebagainya ke daerah gitu. Ya saya hanya maksimalkan itu saja. Secara khusus saya juga nggak pernah bikin kampanye akbar atau kampanye secara terstruktur, itu nggak pernah ada saya bikin. Nggak. Di periode pertama itu nggak, saya nyambangin aja. Kiatnya coba berbagi tipis-tipis dulu. Bisa 80 juta jadi anggota DPD, walaupun memang ada kedekatan kepengurusan di hebat, tapi kan nggak cukup juga kalau mengandalkan itu gitu loh. Ya kan, tengah persaingan yang begitu Pertama saya meyakini bahwa ada campur tangan Allah di situ. Itu yang mutlak. Saya meyakini betul. Karena kalau nggak ada campur tangan Allah itu nggak yakin saya. Pasti. Yang kedua, saya memang setiap melakoni sesuatu, saya akan minta restu dua orang. Pertama saya minta restu mak saya. Kedua saya minta restu istri saya. Kenapa dua orang ini? Karena menurut saya ini dua orang ini punya keramat ini. Kalau yang dua ini aja udah nggak setuju dengan pilihan kita, saya agak nggak yakin gitu loh. Kenapa ini saya lakoni? Saya punya pengalaman dulu, pernah kepengen jadi anggota DPRD Medan. Secara politis orang semuanya menghitung bahwa nggak akan mungkin lah si Dedi nggak jadi. Dapilnya dapil potensial. Tidak pernah orang dari partai itu nggak duduk di situ gitu. Saya diletakkan di situ, dapat nomor urut 1 lagi saya waktu itu. Tapi faktanya saya nggak dapat. Ternyata mak saya nggak ikhlas waktu itu. Jadi mak saya nggak ridho. Saya tanya terakhir, mak ini mama ikhlas nggak? Saya bilang, enggak, aku doakan kau memang, cuma ya aku doakan, aku nggak suka nih kau jadi apa itu katanya. Dia pernah lihat ribut-ribut di anggota dewan di TV gitu. Jadi orang bertengkar, ribut, berantem di TV, dia lihat anggota dewan bertengkar gitu. Jadi dia nggak suka gitu katanya.
Oh ya udahlah, berarti mak nggak ridho gitu. Ketika mau jadi DPD ini saya tanya sama mak ridho atau ikhlas? Ridho, aku ikhlas, aku doakan kau, katanya. Gitu. Jadi saya minta doa ke mereka. Kemudian yang ketiga saya kira silaturahim. Silaturahim ini dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Itu dia. Saya ya alhamdulillah waktu calon pertama itu kan saya sekretaris KNPI Sumatera Utara. Saya punya akses lah dengan teman-teman di semua daerah, teman-teman pemuda. Jadi akhirnya waktu itu saya memaksimalkan betul teman-teman pemuda. Saya berinteraksi, saya berkomunikasi. Jadi silaturahim. Jadi silaturahim saya mulai dari subuh memang. Jadi saya subuh ke masjid, kemudian kalau ada kesempatan mengisi pengajian, karena ya alhamdulillah sih ada sedikit di ilmu saya ketika pernah mondok dulu, ketika pernah belajar agama. Saya pikir ini juga modal yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan apa yang saya tahu walaupun sedikit itu kepada banyak orang. Jadi dari mulai subuh saya ketemu orang, zuhur saya ketemu orang. Dari masjid ke masjid itu saya lakukan memang. Dan itu bukan hanya ketika mau kampanye, sebetulnya enggak. Jadi membiasakan untuk sholat di masjid misalkan. Mau orang tahu atau nggak tahu dengan kita, nggak ada urusan gitu. Jadi bagi saya ya sudah, pokoknya interaksi itu di rumah ibadah itu perlu. Apalagi misalkan ketika momen politik begitu kan. Kalau kita sedang ke daerah misalkan keliling gitu, ya sudah. Di mana waktu sholat berhenti di masjid. Interaksi dengan orang yang ada di sekitar situ. Kemudian yang berikutnya saya kira selain silaturahim itu membangun struktur tim itu saya kira perlu memang. Walaupun tentu ukuran kuat nggak kuatnya itu kita yang tahu. Waktu itu saya jujur saja, teman-teman KNPI lah yang banyak mendukung saya waktu itu. Tentu perangkat teman-teman ini secara struktur selnya dihidupkan. Itu tidak bisa nggak. Kenapa? Karena menjadi anggota DPD menurut saya lebih berat daripada menjadi anggota DPR. Karena dapilnya lebih luas kan. Iya. Terutama untuk Sumatera Utara. Mungkin kalau untuk dapil di provinsi yang lain, yang dapil DPD-nya sama dengan dapil DPR-nya, itu beda ya. Mesinnya juga, dia punya mesin, kita dia punya mesin. Kita kan nggak punya mesin. Iya. Makanya perangkat organisasi itu dibutuhkan sekali. Dan itu alhamdulillah waktu itu kita coba bangun seefektif mungkin lah. Kemudian yang berikutnya cara konvensional juga yang saya lakoni itu, waktu itu saya berkirim surat minta dukungan kepada, saya kirim ke semua organisasi kepemudaan, saya kirim kepada tokoh-tokoh, sampai ada kemarin beberapa waktu lalu, belum lama ini saya ketemu dengannya. Pak Deddy katanya, saya masih ingat Pak Deddy mengirim surat ke saya minta doa dan dukungan untuk jadi anggota DPD. Pak Deddy kirim surat itu katanya. Saya nggak pernah terima surat orang minta dukungan katanya. Waktu itu saya lakoni. Kenapa? Karena saya nggak punya bayangan. Saya begini, saya harus menggunakan semaksimal mungkin potensi yang menurut saya bisa. Dan itu tidak harus sama dengan orang lain gitu. Orang bisa pasang baliho, pasang spanduk. Saya nggak mampu. Saya cuma bisa bikin surat. Saya bikin surat, saya kirim. Bahkan saya pernah berkirim surat kepada semua orang yang bermarga batubara di Kota Medan. Kan datanya ada tuh dari kependudukan. Tinggal ambil aja. Masih ada atau nggak ada orangnya, wallahu alam saya nggak tahu. Bahkan ada yang sudah meninggal pun saya kirimi surat, kemudian orangnya membalas, yang bersangkutan sudah meninggal gitu. Nah, itu saya lakoni. Kemudian saya kira kalau dulu itu kan masih fungsi SMS sama pesan berantai itu masih maksimal. Kalau hari ini kan udah ada WhatsApp, udah ada media sosial sangat banyak sekali saya kira. Fungsi-fungsi media ini nggak boleh ditinggalkan menurut saya. Ini mesti tetap digunakan. Saya waktu 2014 itu saya beli kartu sebanyak-banyaknya. Waktu itu kan ada SMS Blast namanya. Satu SMS itu bisa 1000 orang dikirim. Saya belilah kartu berapa banyak dengan teman-teman tim waktu itu. Dan tim saya anak muda semua. Nggak ada yang senior nggak ada. Yang muda-muda semua. Udah. Jadi itulah kita gunakan untuk membagikan. Saya, nama Deddy Iskandar Batubara, calon DPD, nomor urut sekian, kirim. Masing-masing orang, bayangin. Kalau masing-masing orang mengirim 1000, bayangan saya begitu waktu itu. Ini kalau dikirim satu orang 1000, berantai lagi kan bisa jadi banyak yang jadi akumulasi begitu.
Kalau dulu SMS masih berat, sekarang ini media sosial banyak loh. Ini tetap nggak bisa digunakan. Jadi pendekatan media menurut saya itu salah satu instrumen yang masih tetap digunakan oleh siapapun tokoh publik yang mau mencalon menjadi pejabat publik. Nggak bisa nggak. Jadi bukan uang, jadi kita membantah itu. Membantah uang itu kan. Membantah uang itu kita ini. Makanya semua tipis-tipis karena berpijak pada pengalaman Bung Dede, karena saya tahu kalau bahasa kasarnya politisi duafanan terlalu ekstrim gitu. Kan bilang politisi duafan dulu. Istilah kita kan dulu gitu ya kan. Betul. Politisi apa gitu. Jadi jangan-jangan dengan peran yang Anda miliki bisa jadi orang mendorong Anda ke wilayah eksekutif. Ya, karena saya pernah baca di beberapa artikel Anda ini digadang-gadang juga jadi gubernur atau di Wagub Sumatera Utara nih, ya kan? Gimana ini di tips terakhir ini? Iya, bagi saya begini, soal di mana tempat mau berkiprah, tentu tidak ada persoalan. Sepanjang saya punya prinsip begini, saya dimanapun ada, saya punya manfaat bagi banyak orang. Itu prinsip saya. Ada saya di Al-Wasliyah, saya ingin ada manfaat di Al-Wasliyah. Ada saya di DPD, saya ingin juga punya manfaat di sini. Kalaupun pada akhirnya saya harus ke eksekutif misalkan, wallahu a'lam, tentu Allah punya takdir dan rencana lain-lain segala macam. Harus minta ibu sama istri. Oh iya pasti. Saya akan tanya sama mak saya. Boleh nggak jadi wagub? Saya akan tanya mereka. Kalau kata mereka, ya sudah, kami ikhlas, kami doakan, kami dukung, dan kemudian perangkat yang lain juga ternyata ada yang mendukungnya kan ya. Kalau mau mencalon jadi eksekutif kan harus ada partai politik. Saya ini kan nggak punya partai politik. Saya tidak jadi pengurus partai politik, tidak juga menjadi bagian dari partai politik manapun gitu. Sementara hari ini kan mesti partai politik atau calon independen gitu kan. Tapi saya kira memang semuanya masih serba mungkin saja. Saya juga tidak menutup kemungkinan. Kalau disebut saya tidak mau, nanti dianggap orang bahwa aneh-aneh juga. Tapi kan. kalau mau bayar perahu baru jadi calon gitu kayaknya. Saya nggak punya itu. Nggak punya ya? Itu masalahnya. Nggak mau apa nggak punya? Dan nggak mau dan nggak punya saya. Oh iya. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Dede Iskandar Batubara, anggota DPD Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.